Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Musa. NIM 8586226 NIM 858696228. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dikarenakan guru kelas 3 hari ini berhalangan hadir, jadi untuk hari ini kelas 3 dan kelas 4 kita gabung menjadi satu ruangan agar pembelajaran tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa bersama dulu, ya. Doa akan dipimpin oleh Ananda Hafiz. Ananda Hafiz, silakan maju ke depan. Oke, untuk anak-anak kelas 3 hari ini ada yang tidak masuk? Oh, baik, masuk semua ya. Yang kelas 4 siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, karena semuanya sudah hadir, jadi kita mulai. Untuk pertama-tama Pak Doni akan mulai dari kelas 3 dulu ya. Untuk yang kelas 4 diharapkan tenang agar tidak mengganggu pembelajaran adik kelasnya. Oke, untuk kelas 3 hari ini kita akan belajar tentang wujud benda. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan wujud benda. Dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan sifat-sifat benda. Dengan mengamati, siswa dapat mengidentifikasikan sifat benda. Oke. Wujud benda dibagi menjadi 3 jenis. Apa itu anak-anak? Ya, silakan. Ya, oke. Yang di sana, ya, benda memiliki 3 buah wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Ya. Sebagai contoh, bisa kalian lihat sekeliling kalian. Kira-kira ada benda padat apa saja di sekeliling kita? Ya, ya betul. Apa anak? Meja. Lanjut. Ada apa ini? Papan tulis. Lalu? Ya, pintu. Betul sekali. Ada banyak sekali benda padat di sekitar kita. Kalian pernah melihat lomba panjat pinang? Oke ya, panjat pinang itu adalah lomba di mana para peserta disuruh memanjat sebuah pohon pinang. Tahu pohon pinang ya? Pohon palem. Memanjat pohon pinang yang licin, di mana di atas pohon itu ada hadiah yang bisa diambil. Bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan hadiah? Apakah hanya dengan memanjat? Untuk memenangkan atau untuk mendapat hadiah pada lomba panjat pinang itu diperlukan yang namanya kerjasama. Harus ada orang yang mau harus ada orang yang berdiri di bawah, diinjak-injak temannya, dan harus ada orang yang mau mengangkat ke atas. Harus ada orang yang mau mengambil hadiah yang diambil di atas itu bukan semata-mata hanya untuk orang yang berhasil mengambil di atas, berhasil berada di atas dan mengambil hadiah. Kenapa? Karena jika hadiah hanya diberikan kepada orang yang berhasil naik ke atas, maka tidak akan ada orang yang mau ada di bawah. Tidak ada orang yang mau diinjak-injak agar ada orang yang bisa naik ke atas dan mengambil. Apa yang terjadi jika seperti itu? Apa yang terjadi jika seperti itu?
maka tidak akan ada orang yang bisa mengambil. Seperti dalam kerjasama, dalam Panjat Pinang pun seperti itu, harus ada orang yang mau diinjak-injak, harus ada yang relawan, tidak melulu tentang siapa yang mengambil dia. Seperti itulah kerjasama. Harus ada orang yang berada di bawah, harus ada orang yang mengancam. Kerjasama itu bukan tentang siapa yang mengambil hadiah, bukan tentang siapa yang mendapatkan hadiah, bukan tentang siapa yang dikorbankan agar kita bisa mendapatkan hadiah, tapi tentang bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita bersama-sama. Tidak penting siapa yang ada di bawah, tidak penting siapa yang memanjat, tidak penting siapa yang meraih hadiah. Yang terpenting adalah tujuannya bisa kita capai bersama-sama. Seperti itulah kerja sama. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa kerjasama adalah sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai satu tujuan yang sama. Kemudian mencapai satu tujuan yang sama, bukan mencapai tujuan pribadi. Di sini harus ditangkap. Baik, sekarang apa saja sih manfaat dari kerjasama itu? Ada yang bisa menjawab? Ya? Ya, oke, baik ya. Salah satu manfaat kerjasama adalah bisa meringankan pekerjaan yang sulit. Sekarang bayangkan jika seandainya kalian saya suruh untuk membersihkan satu kelas ini sendirian, berat atau gampang? Lalu bagaimana jika seandainya saya meminta anak-anak satu kelas ini untuk membersihkan satu ruangan kelas ini? Lebih gampang yang mana? Ini contoh paling gampang dengan yang namanya kerja sama. Pekerjaan yang susah bisa menjadi lebih ringan. Manfaat lain kerjasama itu bisa menunjukkan yang namanya rasa kekeluargaan. Ya, karena kita kerja bersama-sama, berjalan bersama-sama untuk tujuan yang sama, jadi kita bisa menunjukkan yang namanya rasa kekeluargaan. Yang ketiga, bisa mengurangi sikap egois. Ingat ya, karena jika kalian egois, maka yang namanya kerjasama tidak akan pernah bisa terjadi. Yang selanjutnya, kerjasama juga bisa melatih kita untuk lebih banyak mendengar. Karena dengan kerjasama kita pasti akan sedikit banyak mendengarkan saran dari teman-teman kita bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi. Itu salah satu beberapa tujuan, beberapa manfaat dari yang namanya kerja sama. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua hal bisa kita lakukan dengan yang namanya kerja sama? Apakah segala sesuatu boleh dilakukan dengan kerja sama? Yuk, ada yang tahu contoh hal yang tidak boleh dilakukan dengan kerja sama? Ya, nah betul, ujian. Mengerjakan ujian tidak boleh dikerjakan secara bersama-sama. Kenapa? Karena ujian itu tugas mandiri, bukan tugas kelompok. Jadi yang dinilai adalah bukan tugas kelompok.
Oke, sekarang saya akan mencoba bagaimana kerjasama kalian. Oke, saya minta kalian untuk membentuk kelompok yang beranggotakan 5 orang. Oh, jangan guys, biar lebih gampang, satu kelompok terdiri dari 6 orang. Karena di sini ada 30 anak, ada 10 perempuan dan ada 20 laki-laki. Jadi saya minta setiap kelompok terdiri dari 6 anak, di mana yang 4 adalah laki-laki, yang 2 adalah perempuan. Paham anak-anak? Tugas kalian adalah silakan kalian diskusikan kira-kira apa saja kerjasama yang bisa dilakukan di sekolah. Yang pertama, yang kedua, silakan kalian diskusikan apa saja yang tidak boleh dilakukan dengan kerjasama. Ya, apa saja yang kalian tidak boleh kerjasama dalam hal ini. Paham anak-anak? Oke? Oke, baik. Silakan dikerjakan dengan tenang, silakan berdiskusi dengan nyaman. Pak Doni akan tinggal dulu ke kelas 11. Jadi saya harap di sini bisa mengerjakan tugas dengan semaksimal mungkin tanpa harus mengganggu kelas 11. Oke, bisa anak-anak? Oke, baik, silakan dikerjakan. Bagaimana anak kelas 3? Tadi tugasnya sudah selesai dikerjakan? Ya? Oke. Masih ingat tadi tugasnya apa? Nah, ya. Menyebutkan sifat-sifat pendapat dan cair dan gas. Oke, kira-kira dari semua kelompok yang ada di sini, siapa yang sudah siap maju? Ada yang bersedia katakan? Kalau tidak ada, saya tunjuk. Oke, baik, silakan perwakilan saja, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil, mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, ya itulah tadi presentasi dari teman kita ya, bagus sekali anaknya ya, presentasinya bagus sekali. Oke, sekarang Pak Doni tanya, ini tadi kita belajar apa sih? Ya, tidak tentang wujud-wujud benda, wujud-wujud benda apa saja tadi? Ya, ada, terus cair, dan gas. Oke, ada 3 jenis wujud benda ya. Oke anak-anak, untuk menambah ilmu pengetahuan kalian tentang materi kita hari ini, silakan dibuka LKS halaman 64. Di sana ada pertanyaan, silakan nanti dikerjakan di rumah ya. Sekarang dicatat dulu. PR-nya halaman berapa? Oke. Kalau begitu Pak Doni sekarang mau kita beralih ke kelas 11. Oke, baik, anak-anak kelas 4, bagaimana tugasnya? Sudah selesai dikerjakan semua? Baik, silakan tugas kelompoknya dikumpulkan di depan. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kerjasama. Tadi kita juga sudah belajar tentang manfaat dari kerjasama, juga tentang apa saja yang tidak boleh kita lakukan secara bekerjasama. Nah, untuk belajar kalian di rumah, silakan dibuka LKS halaman 52. Di sana ada 10 pertanyaan, nanti silakan dijawab di rumah. Oke? Sudah mengerti? Halaman berapa tadi PR-nya? Iya, halaman 52. Dan sekarang kalau sudah, silakan bukunya dimasukkan ke dalam tas dulu. Silakan. Alat tulisnya juga dimasukkan ke dalam tas supaya tidak hilang. Untuk yang kelas 3 silakan
buku dan alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas semua. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.